Selamat datang dan mendengarkan sebuah audiobook novel berjudul Jurnal Misteri. Jurnal Misteri, episode ke-10, Napak Tilas. Kamu akan pergi berapa hari, nak? Tanya Belasmia melihat sang putri tampak berkemas-kemas di kamarnya. Mungkin sekitar 3 harian, Bu. Jawab Tia dengan memasukkan pakaiannya ke dalam tas koper mini miliknya. Jauh juga sih, studi tur saja sampai beda provinsi. Memangnya kampusmu gak ada pandangan lain apa? Tanya Bu Lasmi merasa tidak tega melihat sang putri harus berpergian jauh kali ini. Karena ini baru pertama kalinya dia berjauhan dengan sang putri. Sudahlah Bu, jangan seperti itu. Tia juga mengikuti kegiatan ini karena memang ada tugas dari kampus. Ibu doakan saja lancar perjalanan dan sampai pulang nanti tiada hambatan apapun, kata Tia sambil memeluk ibunya erat. Dia hanya ingin membuat ibunya merasa tenang dan tidak mencemaskannya secara berlebihan. Ibu selalu doakan yang terbaik buat anak ibu. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Besok mesti berangkat pagi kan? Segera istirahat kalau begitu. Ucap sang ibu, kemudian dia meninggalkan kamar putrinya tersebut. Tia menghela napas panjang setelah kepergian sang ibu. Maaf Bu, aku terpaksa berbohong sama ibu. Tapi aku juga pengen bersenang-senang dengan temanku. Aku pengen mencari suasana yang baru. Gumam Tia lirih sambil memandang pintu kamarnya yang tertutup. Sepertinya tuh teman-temanmu sudah datang menjemput, ujar Bu Laksmi yang mendengar suara klakson mobil di depan rumah sederhana mereka. Bu Lasmi adalah seorang janda beranak 1. Suaminya sudah meninggal karena kecelakaan kerja. Jadilah dia menjadi ibu tunggal dan bekerja serabutan demi menghidupi putri sematawayangnya. Sedangkan Tia, selama ini dia sudah berusaha keras membantu perekonomian keluarganya. Dia sejak SMA selalu melakukan kerja part-time hingga di perguruan tinggi. Tetapi godaan untuk menikmati hidup layaknya anak seusianya terjadi saat dia bertemu dengan teman-teman barunya di perguruan tinggi. Mereka kebanyakan adalah anak dari orang-orang kaya raya. Bahkan uang dengan mudah mereka dapatkan. Berbeda dengan Tia yang mesti bekerja keras selama ini. Tia mau diajak jalan-jalan oleh mereka, karena selama ini mereka sudah baik mau berteman dengannya. Tanpa memandang Tia berasal dari kasta apa. Mereka dengan senang hati membantu Tia saat dia terpepet kondisi ekonomi yang buruk. Mereka tidak segan-segan memberikan bantuan uang untuk Tia, tanpa Tia mesti memikirkan akan dikembalikan kapan uang itu. Namun Tia merasa tidak enak, dia selalu membayar lunas hutang-hutangnya, padahal teman-temannya itu tidak pernah memikirkan hal tersebut. Tia, kamu sudah siap? Tanya Restu. Gadis cantik berambut yang kini duduk di sebelah Haikal kekasihnya. Kamu semobil sama Vino ya? Dia sendirian tuh. Ujar Restu mengkode dengan matanya menatap memohon kepada Tia. Melihat hal itu, Tia hanya menghela napas pasrah. Restu yang meminta membuat dia tidak bisa menolak, meskipun dia masih belum begitu mengenal Vino. Baiklah, ujarnya dengan lemas dan berjalan ke arah mobil di belakang mobil Haikal. Selamat pagi, Tia. Sapa Vino yang sudah lebih dulu keluar, menyambut kedatangan Tia ke arah mobilnya. Pagi juga, Vin. Sini biar aku yang masukin. Ujar Vino mengambil alih koper mini milik Tia. Makasih ya, Vin, maaf merepotkan. Ucap Tia melihat perlakuan Vino barusan. Santai saja, yuk masuk. Vino pun membukakan pintu mobilnya untuk Tia. Jurnal Misteri, episode ke-11, Napak Tilas. Memangnya kita mau kemana sih? Tanya Vino menatap ke arah Tia, yang sedari tadi hanya diam saja dan menatap ke arah luar jendela kaca mobilnya. Sebenarnya Vino juga bingung mau memulai dari mana. Sebenarnya, saat ini adalah kesempatannya untuk menjadi lebih dekat dengan Tia. Dia sudah sejak lama menunggu momen ini untuk bisa berduaan dengan cewek yang dia sukai dari pandangan pertama tersebut. Kamu gak diberitahu sama Haikal dan Restu? Tanya balik Tia yang cukup terkejut dengan pertanyaan dari Vino. Enggak, jujur ya Tia. Aku ikut juga karena tahu kalau ada kamu yang bakalan ikut. Mungkin kalau enggak juga aku gak bakalan mau ikut mereka. Kata Vino sambil menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal.
Tetapi memang jujur, itulah alasan kenapa dia mau ikut liburan bersama Haikal dan Restu. Kalau cuma mau ngintilin mereka berdua, ngapain juga aku ikut ya? Emang aku mau jadi obat nyamuk apa? Lanjut Vino kembali. Oh, begitu. Tapi baguslah. Kalau ada kamu juga aku jadi nggak merasa obat nyamuk di antara mereka. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana kedekatan mereka yang cukup meresahkan itu? Ucap Tia membuat gelak tawa, keduanya pecah juga. Kamu asik juga ya orangnya, jadi makin suka. Kepeman-pelan Vino itu masih bisa didengar oleh Tia. Seketika cowok itu langsung salting mendengarnya. Maksudmu apa? Tanya Tia seketika. Hah? Apa? Yang mana? Kelak Vino sambil lagi-lagi menggaruk tenggoknya, menandakan dia juga ikutan canggung dengan situasi ini. Keduanya malah tertawa, melihat tingkah diri sendiri membuat suasana dalam mobil itu, yang awalnya membeku menjadi sedikit mencair. Oh ya Tia, emang bener nih, rencananya kalian mau mengunjungi lokasi yang katanya lagi fenomenal itu ya? Tanya Vino penasaran, karena dia mendengar cerita dari sepupunya Haikal. Kata Restu sih gitu. Dia pengen ngajak wisata ke sana. Kebetulan sambil pulang kampung. Di sana katanya kampung kelahiran orang tuanya. Cuma karena sudah pada pindah ke kota, jadinya mereka jarang main ke kampung sana. Lokasi yang fenomenal itu bilangnya nggak jauh kok dengan kampung itu. Jelas Tia panjang lebar. Kok kalian berani sih ke tempat begituan? Jujur ya, aku yang agak ngerti kalau cerita yang beredar aja seserem itu ya. Pastinya tuh bukan tempat yang sembarangan. Dan gak bolehlah kita asal nanti ketika berada di sana, kata Vino. Ya memang sih Vin, dimanapun kita berada, kita harus menjunjung kesopanan. Gak cuma di tempat yang fenomenal itu saja. Dimanapun itu selama kita di situ adalah pendatang, ya kita harus bersikap sopan. Ucap Tia menyetujui ucapan Vino. Kita sependapat deh Tia, cocok emang kita. Kata Vino dengan gelak tawa yang menunjukkan lesung pipinya. Semakin menambah manis saja cowok yang bermata sipit tersebut. Sejenak, senyuman itu sempat menghipnotis Tia dan memandang lekat-lekat Vino. Eits, kamu kenapa memandangiku begitu? Aku ganteng ya? Aku sadar diri kok Tia, aku memang ganteng. Gak kalah cakep dari para opa-opa Korea itu kan? Gelak tawa kembali terdengar oleh keduanya. Astaga, aku gak nyangka ternyata kamu overpede juga ya. Tia masih tidak bisa menahan gelak tawanya lagi mendengar kenarsisan si Vino. Meskipun memang benar juga sih apa yang dia katakan.